Media bisnis bergengsi Forbes baru saja merilis daftar anak muda Asia yang mendunia. 17 anak muda Indonesia masuk dalam daftar 30 Under 30 Asia. Forbes membagi 17 anak muda Indonesia dalam 10 kategori. Pemirsa, inilah Expose Anak Muda Berkarya. Bersama saya, Rika Ambro. Inilah wanita muda yang berjiwa sosial, Henny Sri Sundani. Henny mendirikan sebuah komunitas belajar untuk anak-anak petani. Tujuannya agar anak-anak petani tidak putus sekolah, serta terampil dan mandiri dalam pertanian. Seperti mimpi, karena pas waktu saya sekolah SD, saya tidak berpikir bahasa itu akan bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa berbicara dengan bule dan saya ngerti dan dia juga ngerti. Anak-anak petani belajar di Yayasan Pondok Pesantren Modern Nurul Haramain Nahdlatul Watan di Desa Ciburayut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain anak petani, pondok pesantren yang dikelola keluarga Henny ini juga mendidik anak-anak dari keluarga tidak mampu. Anak-anak petani juga diajarkan ilmu dan teknologi informatika agar mereka mengerti bahwa informatika memegang peranan penting dalam kehidupan. Pendidikan ya salah satu faktor yang memang sangat sulit gitu, mahal bagi kami anak-anak kampung untuk bisa bersekolah. Di sana aku bertekad dari semenjak SD tuh pengen jadi guru. Selain aktif di pondok pesantren, Henny bersama suaminya bahu-membahu mewujudkan mimpi anak-anak petani lewat gerakan Anak Petani Cerdas. Ada 3 kegiatan belajar wajib yang ditekankan Henny, yaitu mengajarkan keterampilan bahasa, logika, dan keterampilan hidup, seperti menanam sayur-sayuran dan mengenal alam sekitar. Semuanya dilakukan dengan konsep fun learning by doing. Jadi tanaman ini kan banyak kan nih, ya nggak? Kayak kalau tanaman perlu minum nggak? Jadi Gerakan Anak Petani Cerdas itu salah satu program pendidikan dari komunitas Agroedu Jampang. Jadi komunitas Agroedu Jampang ini dibentuk sama saya dan suami. Memang suami juga concern di pertanian gitu. Jadi komunitas ini concern untuk membantu mendampingi para petani dan keluarga TKI supaya mereka bisa hidup lebih layak dan anak-anaknya mereka bisa meraih impiannya. Apapun itu impiannya. Program dari komunitas kita ada 4 program besar, ada program pemberdayaan ekonomi, ada program kesehatan, ada program pendidikan, juga ada program sosial. Jadi sosial ini sosial sifatnya emergensi. Emergensi misalkan ada yang rumahnya ambruk, kita galang dana, kita ajak sebanyak mungkin orang untuk bantu, jadi rumahnya bisa langsung kita perbaiki. Saya belajar di sini matematika, komputer, bahasa Inggris, bahasa Arab, ilmu tajwid, dan lain-lainnya. Dan tanaman menanam, petani cerdas, nanam kangkung, bayam, tomat, sama cabai. Kenapa kok paling seneng bahasa Inggris? Menanam, itu kenapa? Karena ada manfaatnya. Apa tuh manfaatnya? Kalau bahasa Inggris misalnya ada bule bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau menanam bisa dipanen dan bisa dimakan menjadi sayuran. Sudah ada 30.000 keluarga petani dan warga miskin di Jawa Barat hingga Jawa Timur yang mendapat bantuan dari komunitas yang didirikan Henny sejak tahun 2012. Dan ada lebih dari 1.000 anak-anak yang mendapat pendidikan gratis di luar pendidikan formal. Sebenarnya kami ini hanyalah kurir gitu yang mengantarkan kebaikan dari teman-teman, karena dulu itu kita seperti Anak Petani Cerdas dulunya hanya 15 anak saja gitu. Terus
anak-anak semakin lama semakin banyak karena mereka suka dengan metode pembelajaran kita yang fun learning seperti itu, dan kita kasih apresiasi ketika mereka good performance seperti itu. Tapi mereka juga misalkan kita kasih peringatan, oh ini tidak boleh loh berkata-kata yang kasar, tapi kita ngasih taunya dengan cara yang baik, dan itu tidak, yang hal-hal seperti itu yang tidak mereka dapatkan dari gurunya di sekolah. Lewat media sosial, Heni berhasil mengumpulkan donatur lintas benua untuk membantu kegiatan ini. Heni yang kini sedang meneruskan sekolah magisternya terus menyerukan semangatnya ke anak-anak muda untuk bisa menjadi agen penggerak penyebar kebaikan. Bukan hanya menjadi generasi pencaci keadaan, namun harus bisa menjadi bagian dari solusi. Iya, sebenarnya kita tuh ingin bisa terus membantu orang-orang, sebanyak mungkin orang. Jadi kita ingin terus menjadi jembatan kebaikan ya, menghubungkan antara orang-orang yang memerlukan dengan orang-orang yang memiliki dana untuk bisa bantu mereka seperti itu. Karena ada satu kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan apapun ya Mbak, ketika kita bisa membantu sesama gitu. Karena kebahagiaan terbesar saya adalah ketika saya bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Gerakan ini mengantarkan Heni masuk dalam Top 30 Social Entrepreneurs Asia oleh majalah Forbes. Muhammad Al-Fatih Timur adalah anak muda lain yang berkiprah di jalur sosial. Dengan laptop, pemuda 24 tahun ini bersama rekan-rekannya menggalang dana sosial atau campaigner, yakni mempertemukan pelaku kegiatan sosial dengan para donatur. Al-Fatih yang biasa dipanggil Timi membuat website kitabisa.com. Kitabisa.com mengusung konsep digital gotong royong sesuai jargon proklamator Muhammad Hatta yang tidak lain idola Al-Fatih. Mulanya Timi bergerak bersama 4 kawannya. Kini, website ini setiap harinya dikelola oleh 16 orang yang berusia di bawah 30 tahun. Tim ini terbagi dalam 3 divisi, yaitu Operation, Marketing, dan IT. Kita juga percaya ini semangatnya semangat Indonesia sebenarnya, gotong royong. Dan itu kata Bung Hatta 60 tahun yang lalu kan melandasi berdiri Indonesia, which is masyarakat desa kita itu guyup, kolektif, komunal, suka ngumpul gitu ya, sampai acara adat patungan, orang nikah patungan, kalau ada yang meninggal patungan, semuanya patungan. Nyatanya bukanlah hal mudah mengelola situs kitabisa.com, sebab banyak proyek yang diusung oleh campaigner tidak mendapatkan donatur. Awalnya susah karena mungkin ini konsep yang sangat baru, orang belum familiar sama online donations. Jadi kita tuh bukan tempat orang minta duit, bukan tempat orang minta dicariin donatur, karena banyak yang salah paham. Tapi kita ada tempat galang dana. Jadi awalnya siapapun yang butuh bantuan, butuh donasi, itu harus galang dana ke teman-teman terdekatnya dulu. Karena gimana cara meyakinkan orang yang nggak kita kenal kalau orang terdekatnya nggak mau donasi ke kita. Nah itu asumsi dasarnya gitu. Perlu waktu 2 tahun bagi kitabisa.com dikenal luas oleh masyarakat, serta kepercayaan dari para donatur. Maka tidak mengherankan kitabisa.com meraih penghargaan Inaikta dari Kemenkominfo tahun 2014. Saat itu kitabisa.com berhasil mengumpulkan 9,6 miliar rupiah dari puluhan ribu donatur untuk 900 proyek. Tidak hanya itu, Muhammad Al-Fatih Timur mendapat penghargaan dari majalah Forbes menjadi salah satu anak muda yang masuk dalam daftar 30 Under 30 Forbes kategori Social Entrepreneurs. Impiannya memang kita akan jadi top of mind gitu istilah. Jadi hal pertama yang diingat orang ketika mau patungan, galang dana, dan donasi. Jadi sekarang udah mulai ada banyak user kita yang setiap bulan habis gajian itu bukanya Kitabisa. Jadi mungkin menyalurkan zakat 2,5%-nya. Dan dia bebas pilih. Saya bisa pilih, orang sakit, ini ada beasiswa buat anak yatim. Bikin masjid, bikin TPA. Kepuasan yang dirasakan Timi dan kawan-kawan bukan hanya sekedar melihat angka statistik proyek yang terdanai. Kepuasan muncul saat senyum mengembang dari orang-orang yang saling menularkan kebaikan. Seperti saat tim kitabisa.com mengumpulkan dana untuk korban kebakaran hutan. Ini kisah suksesnya bisa dilihat dari Indonesia Melawan Asap. Jadi pada saat isu asap Riau,
kitabisa.com berhasil mengumpulkan 457 campaigner dan didukung oleh salah satunya Dian Sastro, lalu ada Ridwan Kamil. Dan total terkumpul sekitar 559 juta. Renald Kasali merupakan salah satu praktisi bisnis yang mendukung dan memberi semangat anak-anak muda yang berjiwa sosial yang tergabung dalam kitabisa.com. Sangat spesial di antara anak-anak bimbingan saya, dia sangat spesial, dia cepat mengambil opportunity hanya dengan cara kita ajak bicara, kita challenge. Jadi ketika dia lulus salah satu yang terbaik, anak pandai, sekolahnya juga akselerasi dari dulu, dari daerah, dan cita-citanya begitu tinggi. Tetapi saya katakan kalau mau tinggi harus dibuktikan dengan langkah-langkah kecil yang nyata. Setelah itu kemudian kita lihat apa yang ada di dunia maya. Setelah itu dia bergerak sendiri. Kiprah Al-Fatih dan anak muda lainnya menghembuskan optimisme bahwa negeri ini tidak kehilangan jiwa dan rasa kesetiakawanan sosial di masa depan.